Ketemu lagi dengan Bang BJ. Yang saya pegang ini sebuah kipas angin yang tidak mau berputar, rusak begitu. Tapi dikarenakan hanya sebuah kapasitor yang sudah rusak. Ini kapasitornya sudah kembung. Kalau kapasitor sudah kembung begini, untuk kipas angin tidak mau berputar ya. Supaya bisa berputar, untuk kapasitornya harus diganti. Dan kebetulan sudah saya siapkan penggantinya. Tapi bukan ini permasalahannya, bukan masalah mengganti kapasitor. Masalahnya justru kapasitor yang sudah rusak ini akan saya pergunakan, akan saya manfaatkan menjadi alat yang sangat berguna ya. Ini saya lepaskan dulu untuk kapasitornya. Kapasitornya sudah saya lepaskan dan kita memang fokus ke kapasitor yang sudah rusak ini ya. Banyak sekali kita menemukan kapasitor yang sudah kembung, bahkan sudah terlihat di dalamnya. Itu bisa kita manfaatkan menjadi alat yang sangat berguna. Caranya, ini sudah saya siapkan kabel, kebetulan sudah terpotong panjang pendek ya. Dan yang pendek ini saya solder dulu, saya beri timah dulu. Setelah tersolder, selanjutnya ini kita pasangkan di salah satu kaki kapasitor, bebas bolak-balik. Oke, satu kaki sudah tersolder. Selanjutnya kita siapkan kabel pendek saja dan kita pasangkan di kaki kapasitor yang satunya. Ini kebetulan kapasitornya berukuran 2 mikrofaradnya. Ya begini, sudah terpasang keduanya. Langkah selanjutnya, kedua ujung kabel ini akan kita pasangkan dengan sebuah stop kontak. Ya, ini stop kontak yang sengaja sudah ini saya lepaskan dulu untuk tutupnya, untuk melihat di dalamnya. Ya, tutupnya saya lepaskan. Dan yang akan kita pergunakan, yang akan kita sambung hanya 2 jalur, yaitu kabel merah ya, kabel merah dan kabel biru. Oke, dan yang di tengah itu tidak, karena itu massa. Dan ini seperti ruwet, ini saklar ya. Ini saklarnya. Oke, selanjutnya ini kedua ujung ini kita masukkan di kabel biru dan kabel merah. Saya pasangkan dulu. Sudah terpasangkan kedua ujung kabel, hanya begini nih ya, tapi kita tutup dulu biar agak rapi, biar aman begitu ya. Oke, begini saja dulu. Untuk tutup lainnya belakangan saja kita pasangkan. Sekarang kita demokan. Dan untuk kabel ini tersambung dengan sebuah jacknya, jack colokan, karena ini nanti akan pergunakan sebagai alat anti jeglek. Dan kita keluarkan stop kontaknya, kita coba nyalakan. Nah, kita nyalakan untuk stop kontak barunya ya, menyala. Walaupun ada kapasitor yang kita sambungkan, stop kontak ini masih menyala. Dan akan saya coba menyalakan sebuah lampu. Agak atos ya guys. Ya, tentunya menyala. Walaupun melalui kapasitor
ini masih bisa menyalakan lampu ya. Tapi bukan ini permasalahannya, bukan ini intinya. Intinya ini sudah saya siapkan sebuah jack yang kabelnya, kedua kabelnya ini sudah saya jadikan satu ya. Ini kalau kita colokkan kan konslet, biasanya meteran langsung turun ya, jeglek ya. Tapi ini kita coba, saya colokkan ya. Ini lampu mati di stop kontak ini, tapi di sana di sumber utama itu tidak mati, hanya di stop kontak ini saja yang mati. Kalau dicabut menyala lagi, dicolokkan mati lagi ya, tapi tidak turun. Untuk meteran tidak turun, yang punya meteran 450 aman ya. Jadi ini di sumber utamanya masih menyala ya. Kita colokkan di sini tetap menyala lampunya, walaupun di stop kontaknya ini kita konsletkan. Jadi hanya stop kontak ini saja yang mati. Jadi tidak menurunkan tegangan utamanya. Dan ini fungsinya tidak hanya untuk lampu saja. Ini bisa untuk perangkat elektronik lainnya seperti TV misalnya. Tapi ini cocok sekali buat tukang servis lampu ya. Misalnya lampu konslet itu aman untuk meteran. Misalkan kita menggunakan selain lampu ya, selain lampu ini, kalau lampu kuat-kuat saja, misalnya TV atau yang lainnya, tapi tidak mampu hidup, itu bisa kita tambahkan kapasitor lagi ya, kapasitor lagi yang caranya sama. Ini saya cabut dulu. Nah ini kalau dijabut ya, karena belum ada resistornya, biasanya masih menyimpan tegangan. Ini kita konsletkan karena tidak ada resistornya. Oke, caranya untuk kapasitornya kita tumpuk saja ya, kita jadikan satu. Nah begini. Dan tidak harus kapasitor yang kembung ya. Kalau ada yang bagus ya tetap tentunya lebih bagus. Oke, cukup kita sambung, kita paralelkan, begitu caranya. Misalnya muat, bisa kita taruh di dalam, itu akan lebih aman lagi. Oke, dan ini akan saya coba menggunakan saya nyalakan menggunakan gerinda. Ini mampu atau tidak, kita coba saja dulu. Oke, saya colokkan, sudah menyala. Dan saya coba, saya colokkan untuk gerindanya atos ya. Oke, saya on kan. Ternyata tidak mampu, mati ya. Itu di indikator mati, karena berarti tidak mampu. Tapi tidak jeglek juga. Untuk meteran masih aman. Oke, tidak mampu untuk kapasitornya, walaupun tidak jeglek tapi juga tidak mampu. Percum tak bergun ya. Mungkin untuk kapasitornya kurang besar mikrofaradnya. Tapi tenang, ada solusinya ya, ada solusinya. Jadi supaya tidak hanya bisa dipergunakan untuk lampu, untuk TV, akan saya coba supaya bisa dipergunakan menggunakan perangkat lain yang lebih besar. Ini saya lepaskan dulu ya, terutama untuk sejenis gerinda supaya bisa menyala. Sudah saya siapkan yaitu sebuah resistor. Nih, sebuah resistor 20 watt. Di sana tertera ada tulisan enggak jelas ya. Tulisannya itu 20 watt 18 RG. Nah, ini caranya sama saja, ini kita tumpuk. Kita jadikan satu ya, kita paralelkan dengan kapasitor. Ini saya pasang dulu saja.
terpasang paralel seperti ini caranya. Tinggal kita coba, kita lihat hasilnya ya, menyala ya. Dan kalau untuk lampu dipastikan sangat menyala, tentunya ya, karena tambah besar. Dan sekarang kita coba korsletkan ya dengan kabel yang sudah kita jadikan satu. Untuk jacknya apakah masih anti jeglek? Tentunya bisa dan mati ya. Untuk indikator, nah indikator mati hidup kalau dilepas, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama resistornya panas dan bisa mati, bahaya. Jangan lama-lama kalau dikonsletkan. Sekarang ini saya coba menggunakan gerinda, apakah mampu untuk berputar gerindanya. Aduh, langsung on ternyata, dan langsung berputar, berarti mampu. Langsung menyala ini saklarnya, kondisi on, langsung on tadi guys ya, mampu anti jeglek, bisa untuk gerinda. Untuk listrik yang 450 aman memakai alat ini. Oke, silahkan mencoba untuk rekan-rekan. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Dadah.